Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala UPTD SPM SDN Negeri 100 Darmais, yang kami hormati rekan-rekan guru yang sempat hadir dalam kegiatan ini, yaitu sosialisasi budaya positif. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat limpahan rahmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Begitu pula salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Pada pertama-tama, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada Kepala BPD SDN 100 Darmais yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan sosialisasi budaya positif. Adapun kegiatan kita dalam budaya positif ini nantinya kita akan ada penyajian materi, kemudian ada diskusi, dan selanjutnya akan ada refleksi. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara mengenai budaya positif, tentunya itu tidak lepas dari adanya kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Olehnya itu, di awal materi ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk meyakini bahwa budaya positif ini bisa tercipta karena adanya kebiasaan yang tentunya kita harus mampu merubah paradigma yang ada selama ini. Sebelumnya, tentu kita tidak asing lagi, terkadang kita melihat di tayangan-tayangan televisi banyaknya tindakan-tindakan yang mengarah ke kekerasan anak. Kadang ada yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Kadang ada oknum yang ingin mendisiplinkan, tapi ternyata mengarahnya ke arah yang membuat anak ini tertekan, baik itu secara psikis maupun secara fisik. Nah, ini yang harus kita perhatikan selaku guru. Olehnya itu, perubahan paradigma kita sebagai guru itu perlu kita untuk perhatikan. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol, di mana selaku guru kita itu tentu merupakan pengontrol di dalam kelas kita masing-masing secara khusus dan di dalam lingkungan sekolah pada umumnya. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi ilusi maksudnya ini perlu kita ubah, karena guru itu bukan pengontrol dari murid sebetulnya, tetapi apa yang diharapkan adalah guru hanya selaku fasilitator, memfasilitasi anak-anak kita dalam menemukan bakat dan minatnya. Kemudian paradigma teori kontrol yang perlu kita ubah yang kedua adalah
ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita memberikan wejangan-wejangan kepada anak niatnya untuk menguatkan karakter mereka. Nah, akhirnya terkadang kita mengungkap kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, sehingga anak ini terkesan merasa bersalah dan terbebani dengan pernyataan-pernyataan yang kita ungkapkan. Ini harus kita ubah. Paradigma teori kontrol yang ketiga yang harus kita ubah adalah ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan yang kita berikan itu efektif. Kita harus perhatikan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anak tersebut dan sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya teori yang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini harus kita hilangkan paradigma seperti ini. Kita harus berubah. Terkadang kita orang dewasa selalu merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan, itulah yang terbaik untuk anak-anak. Kita terkesan kadang harus memaksakan bagaimana kita dulu harus anak kita laksanakan sekarang, tanpa kita memperhatikan bahwa itu sudah berbeda dengan kondisi atau kodrat zaman anak sekarang ini. Jadi memberikan panutan-panutan kepada anak, sebaiknya itu kita memberikan teladan-teladan yang baik yang harus mereka contoh. Bukan harus memaksakan segala sesuatu harus seperti kehendak kita. Jadi tugasnya kita hanya mengarahkan mereka, mengajak, mendidik mereka agar supaya bisa menemukan tadi karakter-karakter yang baik sehingga bisa melekatkan pada diri mereka. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi perubahan paradigma yang harus kita rubah ke arah yang lebih baik. Nah, seperti apa kontrol yang perlu kita miliki, nanti kita akan bahas bersama. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita akan bahas di sini. Ada stimulus respon. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sehingga kita memberikan teori bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrol yang semestinya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata kita harus memahami dulu teori kontrolnya bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ketika kita memahami teori kontrol ini, maka kita tidak akan menilai bahwa
perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan di mata kita. Bisa jadi perilaku tersebut menurut pandangan kita salah, tetapi orang yang melaksanakannya ternyata mereka mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita bisa mengontrol orang lain itu tidak sepenuhnya benar. Teori kontrolnya di sini adalah kita bisa Anda kita tidak bisa mengontrol orang lain. Maksudnya orang lain akan berbuat atau bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan hanya menuntun dan mendidik anak-anak kita agar ke arah yang lebih baik. Stimulus respon yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, terkadang kalau kita sudah memberikan stimulus yang halus, telah mengajak dengan baik, membujuk dengan segala upaya kita berujung di alternatif terakhir, yaitu pemaksaan. Nah, ini yang harus kita ubah dengan teori kontrol, bahwa hal tersebut bisa kita perbaiki dengan adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita telah membujuk, misalnya ada anak yang sedang dalam masalah, kita telah membujuk mereka, tapi ternyata bujukan-bujukan kita ini gagal. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu berkolaborasi dengan mereka dan mengajak mereka bertukar pikiran serta mendengarkan pendapatnya apa yang ia inginkan. Kalau setelah kita memberikan bujukan tetapi tidak berhasil, giliran kita bertanya kepada anak tersebut apa yang sebenarnya dia inginkan. Nah, kemudian stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Terkadang kita selalu berpikir bahwa saya ingin di posisi menang dan saya tidak mau kalah. Hanya itu tujuan kita, baik itu dalam berkompetisi, dalam berdiskusi, dan lainnya. Tujuan kita selalu ada kata pemenang dan siapa yang kalah. Ini harus kita perbaiki dengan memperhatikan teori kontrol, model berpikir menang-menang. Artinya apa? Kita harus berpikir bahwa apapun hasil yang telah kita dapatkan, maka itu adalah kemenangan kita. Kita harus syukuri. Dengan adanya hal seperti ini, maka kita tidak akan merasakan ada namanya kekecewaan. Sekalipun kita mengikuti kompetisi, kita tidak akan merasakan kekecewaan ketika kita berpikir hal seperti ini. Begitu juga ketika kita mengajar, ingin merangkul anak-anak kita, jangan kita selalu memaksakan kehendak. Sehingga kita harus berpikir bahwa di kedua belah pihak harus merasakan kemenangan dan kebebasan yang sama. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser itu mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Maknanya apa? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi maknanya di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri sendiri, menggali kemampuan kita, kemudian menunjukkan potensi-potensi yang bisa kita jadikan
menjadikan teladan bagi orang lain. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Tentu, orang akan bertindak atau melakukan sesuatu itu mereka pasti sudah mempunyai tujuan. Nah, di sini harus ada teori motivasi. Yang pertama, motivasinya itu kita harus menghindari hukuman. Kenapa kita harus menghindari hukuman? Jadi memberikan hukuman, kita harus kembalikan kepada diri sendiri. Bagaimana kita ketika diberikan hukuman? Bagaimana perasaan kita? Sebersalah apapun kita, ketika diberikan hukuman pasti akan ada rasa bersalah yang selalu menghantui. Belum lagi anak-anak kita akan terpikir mereka akan merasakan dendam. Nah, kemudian yang kedua, kita harus berpikir untuk berbuat untuk mendapatkan imbalan, ya. Jadi itu yang harus kita hindari. Kemudian selanjutnya, untuk menghargai diri sendiri. Jadi teori yang harus kita pahami juga adalah nilai-nilai kebijakan universal yang akan kita bahas berikutnya, dan ada keyakinan kelas. Nah, di dalam kelas itu kita harus membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama anak-anak, sehingga ini akan menjadi pedoman bagi kita dan bagi anak-anak di dalam proses belajar mengajar kita ke depan. Nah, ini tadi model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, di sini kita nanti akan membahas ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, serta akan kita lanjutkan dengan segitiga restitusi untuk memecahkan ketika terjadi masalah-masalah di dalam kelas kita. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, apakah sebenarnya makna disiplin itu? Jadi disiplin di sini itu erat kaitannya atau dalam bahasa Latin dia diartikan adalah belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Skores dan Plato. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi dengan menanamkan disiplin diri, tentunya kita harus mengawali dengan menggali potensi, dan ketika ingin mempertahankan kedisiplinan positif ini, maka kita akan terus menggali potensi tersebut. Namun di dalam budaya kita, karena kata disiplin ini sebenarnya telah berubah. Apa yang terjadi ketika kita mendengarkan kata disiplin, maka yang ada adalah disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Itu yang terkadang kita dapatkan. Disiplin
disiplin seolah-olah adalah bagaimana personal yang satu bisa menegakkan satu peraturan ke personal yang lainnya. Nah, kecenderungan umumnya adalah kita menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ideal. Jadi terkadang ketika kita mendengarkan kata disiplin kita tidak nyaman. Kata disiplin terkadang erat dengan ada peraturan dan pelanggaran peraturan itu sendiri. Hanya itu terkadang kita terdengung-dengungkan, kita tidak disiplin karena melanggar peraturan. Peraturan tersebut belum tentu lahir dari keyakinan-keyakinan yang kita sepakati bersama. Itulah yang sebenarnya menggeser makna daripada disiplin sekarang ini, sehingga terkadang seseorang memiliki kehendak untuk mendisiplinkan orang lain, padahal sebenarnya disiplin ini harus lahir dari diri kita. Nah, Bapak Ibu, itu penjelasan mengenai disiplin. Nah, ini yang pertama yang kita bahas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut tentunya bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan. Itu tadi yang kita bahas, bahwa seseorang akan bertindak dan berkehendak, tentunya mereka punya perencanaan atau tujuan tertentu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi melalui nilai-nilai kebajikan inilah seseorang akan melahirkan motivasi-motivasi di dalam dirinya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, dan ada kreatif. Nah, ini sama dengan dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Sebelum lanjut, supaya kita tidak bosan, kita menyanyi bersama. Lagunya kita mengikuti instrumen lagunya Pelangi-Pelangi. Bisa dibantu? Ya, kita sama-sama menyanyi. Saya dulu pertama, baru kita sama-sama. Ini lagunya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan bergotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3.
belajar Pancasila itu ada 6. Beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan bergotong royong, kreatif mandiri dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Nah, kita kembali ke profil belajar Pancasila ini. Bagaimana sih sebenarnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Esa? Tentunya ini sangat kaitannya dengan sila pertama yang ada dalam Pancasila. Sudah jelas ini sangat dibutuhkan dalam profil belajar anak-anak kita. Nah, berakhlak mulia selain hubungan dengan Allah baik, maka kita harus memiliki akhlak-akhlak yang baik juga sesama makhluk hidup. Jadi hubungan sosial dengan teman, dengan guru, dengan masyarakat itu harus diperbaiki. Serta selain daripada itu berakhlak baik terhadap lingkungan sekitar, menyayangi hewan, tidak menyiksa hewan, memelihara ketika kita memiliki hewan peliharaan, kemudian menyampaikan kepada anak bagaimana menjaga lingkungan sekitar dan menjaga kebersihannya, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada mandiri. Seperti apa mandiri itu? Kita menekankan kepada anak bagaimana mereka bisa melakukan hal-hal secara mandiri mereka sendiri dan mampu untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi mereka bisa memberikan kontrol terhadap dirinya, seperti apa tanggung jawab yang baik yang harus saya ambil, seperti apa keputusan yang baik. Nah, selanjutnya ada bernalar kritis. Bernalar kritis ini arahnya kepada bagaimana siswa kita ini mampu untuk mengatasi hal-hal urgen, hal-hal penting dengan penyelesaian tingkat tinggi. Nah, di sini biasa kita memberi berkaitan juga dengan tingkat pemahaman anak secara kognitif. Selanjutnya ada berkebinekaan global. Di sini siswa kita perlu untuk mereka memperhatikan perbedaan-perbedaan yang ada di dalam lingkungan, perbedaan agama, suku, budaya, dan yang lainnya. Kita harus berpikir secara global. Global yang tentunya tidak hanya se-Indonesia tetapi dunia. Bagaimana kita menjelaskan kepada anak bahwa bagaimana dampak-dampak pengaruh-pengaruh global yang ada itu kita harus terapkan semua kepada anak. Bagaimana kita bisa bercermin dan melihat budaya-budaya yang positif yang ada di tingkat global dan bagaimana kita memerangi dan mencegah diri agar tidak terpengaruh terhadap pengaruh-pengaruh negatif.
Selanjutnya ada bergotong royong. Bergotong royong tentunya artinya dengan bekerja sama. Selanjutnya ada kreatif, bagaimana anak ini berpikir secara kreatif, memanfaatkan kreatifannya, baik itu dalam berinovasi, eh, dalam berkarya. Di sini anak-anak dilatih untuk bagaimana mereka bisa eh, menerapkan pemahaman secara kognitif dan pemahamannya secara keterampilannya juga. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Terkadang kita berpikir bahwa merdeka itu hanya sekedar kita terbebas dari aturan dan perintah orang lain. Nah, secara luas Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa merdeka yang sebenarnya itu adalah kita cakap untuk memerintah diri sendiri. Kita bisa mengontrol diri sendiri, kita bisa mengarahkan diri sendiri ke arah yang lebih baik. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak hanya sekedar melepaskan diri dari perintah orang lain. Nah, tadi kita di awal ada kata restitusi. Apa sih sebenarnya restitusi itu? Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya apa? Restitusi ini hadir untuk memberikan ruang kepada anak ketika mereka pernah melakukan kesalahan. Melalui restitusi inilah kita mengembalikan kepercayaan diri anak tersebut, menghilangkan rasa bersalah pada diri anak tersebut, serta memberikan keyakinan yang bisa melakukan anak ini kembali ke komunitasnya dengan yang lebih baik. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin dijadikan tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut dosen 2004. Jadi restitusi juga itu merupakan ada proses kolaborasi. Kita mengajarkan anak untuk mencari solusi atas masalah mereka. Kita berikan kesempatan kepada anak seperti apa pemecahan masalah yang mereka hadapi, apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan, dan apa yang mereka yakini yang akan mereka rencanakan sehingga hal-hal ini tidak terulang lagi. Selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Biasanya kita dalam mengajak anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya, kita terkesan menghakimi. Bagaimana kita kadang menanyakan kepada anak, memberikan hukuman kepada anak untuk menebus kesalahannya itu. Misalnya saja mereka melanggar aturan. Kita berpikir bahwa dengan memberikan anak ini, misalnya dia lupa mengerjakan PR, kemudian kita memberikan tebusan rasa bersalah dengan menuliskan PR itu sebanyak 5 kali lipat misalnya. Nah, itu kita hanya memberikan penebusan kesalahan, tidak muncul dalam diri anak bahwa mereka itu bisa belajar dari kesalahan. Nah, itu bukan ciri-ciri restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dengan adanya restitusi ini, kita akan memperbaiki hubungan kembali, hubungan yang mungkin ada hal-hal yang terjadi setelah adanya masalah-masalah ini, itu kita bisa perbaiki, baik hubungan antara anak
masalah. Jadi kita memberikan tawaran-tawaran pemecahan masalah. Kita tidak memaksakan apa yang kita inginkan itu yang harus diikuti oleh anak. Ciri restitusi berikutnya adalah restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi di sini di dalam melakukan restitusi menuntun anak bagaimana anak ini bisa melihat lebih jauh ke dalam dirinya. Kalau memang anak ini melakukan kesalahan, kita meminta anak untuk mengevaluasi apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Apakah itu merupakan suatu kesalahan? Itu. Nah sekarang ciri-ciri berikutnya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi di dalam restitusi ini kita juga berkonsultasi dengan anak kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Juga adalah ciri-cirinya. Jadi dengan meyakinkan diri kita, maka itu adalah cara yang terbaik. Selanjutnya restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi di dalam melakukan restitusi ini kita fokusnya pada perbaikan karakter siswa, bukan hanya sekedar tindakan mereka. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi. Di dalam memberikan restitusi, kita mengarahkan anak-anak bagaimana kita bisa mencari bersama solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, bukan hanya sekedar menggali dari masalah ini tanpa memberikan solusi. Selanjutnya, ciri restitusi adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana kita melakukan diskusi kolaborasi dengan anak sehingga anak yang tadinya ini meskipun melakukan kesalahan tapi mereka bisa meyakinkan dirinya untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian bisa kembali kepada kelompoknya tanpa ada rasa bersalah. Ini kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah, bila mengendarai kendaraan roda 2, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kira-kira kenapa? Karena untuk melindungi bagian kepala kita jika mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat menggunakan atau mengendarai kendaraan roda 2. Ya. Nah, terima kasih Bu Selvi. Ya, jadi sebenarnya yang Ibu Selvi katakan itu adalah keyakinan dalam dirinya bahwa ketika kita tidak menggunakan helm maka kepala kita akan cedera ketika kita berkendara seperti itu. Nah, itu yang kemudian menjadi peraturan yang kadang kita sebenarnya kita pakai helm hanya karena takut sama polisi misalnya. Kadang kan seperti itu. Jangan dipakai helm, dekatnya kamu pergi. Atau adakah polisi di ujung sana? Nah, karena kalau ada saya mau pakai helm. Jadi ketika kita hanya melekatkan bahwa pakai helm itu hanya sekedar peraturan, maka hal-hal itulah yang akan terjadi. Kita pakai helm bukan karena ingin melindungi diri, tapi karena hanya takut kepada polisi. Tetapi ketika yang disampaikan Bu Selvi tadi itu sebenarnya adalah keyakinan diri. Dia yakin bahwa ketika tidak menggunakan helm, maka bisa saja ketika menghadapi cedera atau musibah, maka dia akan cedera pada bagian kepala. Itu sebenarnya makna dari keyakinan. Terima kasih Bu Selvi. Nah, jadi beranjak dari sini kita bisa memahami bahwa keyakinan kelas itu sangat kita perlukan. Ya. Nah, selanjutnya masih ada pertanyaan lainnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini sebenarnya kan biasanya kita mengatakan takut kepada panitia, takut kepada narasumber. Yang sebenarnya ketika kita memiliki keyakinan, tentu kita akan menjawab bahwa kita datang tepat waktu karena tidak ingin ketinggalan materi. Nah, ingin mengikuti materi secara utuh. Nah, kita lanjut. Ini budaya positif, ya. Jadi budaya positif bisa lahir, kita bisa lihat bagannya.
Jadi dimulai dari ada peraturan kelas, kemudian kita yakini bersama dalam bentuk keyakinan kelas, dan selanjutnya diciptakan dalam lingkungan positif, dilakukan kebiasaan-kebiasaan sehingga dia akan mengarah ke budaya positif. Ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, maksudnya ini apa? Budaya positif bisa lahir seperti kita lihat dalam gambar ini ketika kita memulai dari membuat peraturan-peraturan dalam kelas, kemudian kita yakini bersama dan dibuat menjadi keyakinan kelas. Sekarang kita akan mencoba membandingkan seperti apa sebenarnya peraturan dan keyakinan kelas. Jadi selama ini misalnya di dalam kelas kita membuat peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturannya, itu bentuk peraturan. Yang sebenarnya ketika kita mengarahkan ke keyakinan kelas, kita cukup mengatakan tanggung jawab atau bertanggung jawab. Jadi ketika anak memiliki keyakinan kelas, keyakinan untuk bertanggung jawab, tentunya setelah menggunakan buku mereka akan mengembalikan. Nah, selanjutnya ada dilarang mengganggu orang lain. Itu ketika dia berbentuk peraturan. Saat kita memiliki keyakinan, cukup kita katakan menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain, tentu kita tidak akan mengganggu mereka. Nah, berikutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Di sini keyakinan kelasnya kita cukup katakan kita berkomitmen. Dengan punya komitmen maka kita akan hadir lebih awal agar supaya kita tidak tertinggal dari materi atau kegiatan. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan. Ya, dengan menjaga keselamatan tentu kita tidak akan melakukan kekerasan. Boleh juga menghormati orang lain. Dengan menghormati orang lain kita tidak akan berbuat kasar kepada mereka. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Ya, keyakinan kelasnya adalah kita menghormati orang lain dan bersabar. Nah, di sini peraturan harus gunakan masker. Keyakinan kelasnya itu mengarah kepada kesehatan dan keselamatan. Jika saya menggunakan masker, maka saya akan sehat dan selamat terhindar dari virus atau bahaya yang ada. Misalnya ada lagi peraturan, jangan berlari di kelas. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Ketika kita yakin bahwa kita ingin selamat, ingin aman, tentu kita tidak akan berlari-lari di dalam kelas atau di koridor-koridor yang berbahaya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya untuk perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Terkadang kita mendengarkan penghargaan menurunkan kualitas. Ya, selama ini saya juga berpikir bahwa dengan adanya penghargaan itu akan meningkatkan minat dan motivasi siswa. Ternyata saya setelah mempelajari kemarin, saya baru tercerahkan bahwa sebenarnya penghargaan itu kita mengarahkan diri kita ke arah yang tidak merdeka sebenarnya, atau dengan kata lain kita dihukum oleh penghargaan itu sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya penghargaan itu menurunkan kualitas. Kenapa dikatakan penghargaan menurunkan kualitas? Terkadang ketika kita telah kita telah merasa berada di puncak dan ingin berdiri lagi. Itu yang harus kita perhatikan dengan penghargaan. Dan bagi orang lain, dan ketika ada yang memberikan penghargaan, biasanya mereka bukannya termotivasi, karena mereka nyanyi dengan
pasti itu tidak yang diberikan. Nah, penghargaan memberikan kreativitas juga dengan selalu diberi penghargaan sehingga dia puas dan tidak mau lagi berkreasi. Penghargaan mengumpulkan motivasi. Itu tadi yang saya katakan. Ketika penghargaan kita sering diberikan, utamanya hanya ke beberapa orang tertentu, tentu yang lainnya tidak akan memiliki motivasi lagi. Nah, yang selalu diberikan penghargaan juga belum tentu mereka akan memiliki motivasi. Kalau mereka sudah bertingkat enak atau sudah merasakan puas dengan penghargaan ini, tidak akan lagi memiliki motivasi untuk selanjutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman di sini contohnya sesuatu yang menyakitkan. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Maksudnya kalau hukuman itu perbuatan yang mereka lakukan akan menimbulkan rasa sakit. Kalau konsekuensi hanya harus terjadi. Nah, membuat anak-anak sakit hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Kemudian dengan hukuman anak akan membenci kedisiplinan, tetapi dengan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Dengan hukuman anak akan merasa dipaksa, dan dengan konsekuensi anak diberikan stimulus atau tanggapan. Dengan hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, hukuman di sini juga anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena kita tidak ingin memberikan hukuman lagi. Dengan konsekuensi anak belajar untuk mengikuti peraturan. Maksudnya di sini misalnya kita anak melakukan kesalahan, kita memberikan harus mencatat 100 kali, saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu termasuk ke dalam hukuman, karena dengan anak melakukan itu merasa tersakiti secara batin maupun fisiknya akan kelelahan. Nah, misalnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ketika kita meminta anak untuk mengganti kertas temannya yang telah dicoret, itu merupakan konsekuensi. Nah, konsekuensi karena dia telah melakukan kesalahan kepada temannya, dan solusi yang diberikan adalah untuk menutupi kesalahannya dengan menggantikan kertas teman. Jadi temannya bisa memiliki kertas kembali, dan anak ini juga tidak merasa sakit, tidak merasa dendam karena tidak diberikan hukuman-hukuman yang sifatnya membuat mereka dendam. Dalam budaya positif ini ada hal yang perlu kita ketahui, khususnya dalam menerapkan budaya positif kepada anak-anak, yaitu adanya 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini merupakan juga kebutuhan dasar yang tentunya dibutuhkan oleh anak-anak. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup maksudnya di sini adalah kebutuhan yang dimiliki oleh anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan jenjangnya. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai anak-anak, mereka membutuhkan kasih sayang
dalam lingkungan sekolah mereka membutuhkan bagaimana kita memberikan perhatian kepada mereka. Dan yang ketiga ada penguasaan. Penguasaan maksudnya di sini kebutuhan dasar manusia. Anak-anak itu merupakan pengendali dan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi kebebasan di sini maksudnya adalah kebebasan yang terarah atau kebebasan yang terkontrol. Anak-anak itu menyukai hal ketika mereka bebas untuk memilih dan melakukan sesuatu hal yang mereka senangi, yang tentunya sesuai dengan batas-batas yang telah kita tentukan. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan maksudnya di sini anak-anak itu senang dengan dunia bermain. Jadi kita sebagai guru perlu memperhatikan salah satu kebutuhan dasar anak ini yaitu mereka dunianya adalah dunia bermain. Jadi kita menyajikan pembelajaran sebaiknya kita memperhatikan salah satu unsur ini. Bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti belajar sambil bermain. Nah, sekarang mengenai 5 posisi kontrol. Jadi selaku guru di sekolah, kita memiliki 5 posisi kontrol yang tentunya kita perlu mengetahui di mana posisi diri kita sebenarnya saat sekarang ini. Jadi saya ingin menguji kepada Bapak dan Ibu sebelum mendapatkan materi selanjutnya. Di sini ada 5 posisi kontrol, yakni penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Maksudnya penghukum adalah kita selaku guru hadir di tengah-tengah siswa selalu memberikan sanksi-sanksi kepada siswa. Maka kita itu memiliki posisi kontrol penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Seperti apa itu? Kadang kita ketika menemukan siswa, kita katakan bahwa contohnya kita katakan kepada anak, kenapa bisa seperti itu? Jadi kita menimbulkan rasa bersalah kepada anak. Sebenarnya kita di sini bisa menentukan sekarang kita sebenarnya posisi diri kita di mana. Ada sebagai teman, ada yang hadir dengan anak-anak selaku teman, ada yang hadir selaku pemantau. Pemantau ketika dia hadir anak-anak seperti ketakutan semua, selalu memberikan pantauan-pantauannya seperti ada CCTV di mana-mana. Itu pemantau. Kemudian ada manajer. Manajer di sini adalah bagaimana seorang guru mampu memanage kelasnya, mampu memanage anak-anak itu sehingga dia mampu mengatasi segala hal-hal yang ada. Jadi sebelum lanjut ke sana, saya ingin minta partisipasi satu orang. Kira-kira di antara 5 posisi kontrol ini, di posisi manakah kita sekarang? Ada yang bisa berkomentar? Bu Yunastuti mungkin bisa berbagi. Menurut dari penjelasan Ibu Rahmanisi tadi, saya selaku guru, saya memilih sebagai teman, nomor 3 sebagai teman. Kenapa? Karena di dalam kelas itu saya hanya ingin selalu menenangkan siswa agar mereka tidak terdengar oleh kepala sekolah. Contohnya, anak-anakku, jangan ribut, jangan sampai terdengar sama kepala sekolah. Saya hanya ingin menenangkan supaya mereka juga misalnya dia punya masalah, mereka menganggap kita sebagai teman. Mereka tidak ragu untuk menyampaikan apa-apa saja unek-uneknya di dalam kelas. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih Bu Yunastuti. Untuk Bu Yunastuti kita berikan tepuk hebat. Nah, sekarang kita masuk ke materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini bisa kita lihat dan diagram di atas. Segitiga restitusi langkah-langkahnya yaitu kita memvalidasi menstabilkan identitas. Jadi kita menstabilkan identitas. Selanjutnya kita masuk ke materi segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi ini merupakan solusi yang bisa kita lakukan dalam membantu anak keluar dari masalah yang mereka hadapi. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya kita berdiskusi dan berkolaborasi dengan anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa memberikan pernyataan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi di dalam poin
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita berdiskusi, berkolaborasi dengan anak, eh, kenapa dia bisa melakukan kesalahan ini. Dan kita bertanya, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, kita tanyakan kepada anak, kira-kira cara apa yang dia bisa lakukan eh, agar kebutuhan yang dia inginkan tercapai tanpa harus melakukan kesalahan ini. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Kita bisa menanyakan kepada anak bahwa kamu ini menjadi orang yang seperti apa, ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi di sini menanyakan keyakinan, kita mengajak anak untuk dia berpikir sendiri apa yang dia bisa lakukan agar supaya dia bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat, serta apa yang dia yakini agar tidak mengulanginya kembali kesalahan itu. Jadi seperti itu tadi, di dalam melakukan restitusi ini kita harus menstabilkan identitas. Kita bisa katakan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang salah, siapa yang benar, hanya ingin menyelesaikan masalah. Nah, kalau kamu terus-terusan menyalahkan diri sendiri, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Itu kita tanyakan kepada anak. Ini kita mengajak anak berdiskusi agar supaya dia bisa keluar dari rasa bersalahnya. Dalam validasi hubungan ini, kita membantu siswa mengenali kebutuhan yang dimilikinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan mereka. Nah, apa yang guru bisa lakukan dalam poin kebutuhan ini? Guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Aku memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke mereka. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita tanyakan kepada anak, apa sih alasannya sehingga bisa membuat kesalahan ini? Kita juga bisa bertanya, apa yang penting bagi kamu? Kita juga bisa bertanya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan kesalahan tersebut? Kita bisa juga bertanya apa yang akan kamu lakukan untuk lebih baik harinya. Kita validasi kebutuhan kita. Nah, sekarang dalam menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru boleh berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi kita kembalikan dulu kepada anak, memikirkan apa yang kita sepakati. Nah, kemudian kita bisa juga katakan nilai-nilai universal apa yang kita sepakati. Tanyakan kembali kepada anak. Kita tanyakan juga bahwa kelas yang ideal yang dia butuhkan itu seperti apa. Kita bisa juga menanyakan, sebenarnya kamu ini ingin menjadi anak seperti apa? Nah, kita juga bisa menanyakan apa yang kita rasakan ketika melakukan kesalahan tersebut. Bagaimana seandainya kita balik, Anda yang berada di posisi orang yang tidak mungkin melakukan kesalahan. Demikianlah tadi diskusi yang kita bahas bersama. Nah, kita akan berdiskusi refleksi.
Bapak Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah memberikan saya untuk berbagi dalam sosialisasi ini. Terima kasih banyak atas respon positifnya, atas diskusi, atas refleksi yang telah diberikan, terkhusus kepada kepala sekolah. Terima kasih banyak atas kepercayaan, atas kesempatan yang diberikan untuk membawakan sosialisasi di sini. Saya berharap mudah-mudahan setelah kita mengikuti sosialisasi ini, kita lebih memahami tentang apa sih sebenarnya disiplin positif ini, bagaimana kebutuhan dasar yang perlu kita pahami, kebutuhan dasar anak, bagaimana posisi kontrol yang harus kita jalankan, bagaimana kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi ini ketika membantu anak keluar dari masalah. Mudah-mudahan dengan materi-materi serta diskusi yang telah kita lakukan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah sosialisasi budaya positif yang telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan setelah mendapatkan sosialisasi ini, kita bisa menjalankan peran kita selaku guru, utamanya tadi memperhatikan 5 kebutuhan dasar anak-anak kita, kemudian memahami posisi kontrol kita selaku guru. Dan pesan kami, posisi kontrol yang paling terbaik dan terrekomendasi sebenarnya adalah kita hadir selaku manajer untuk siswa kita, di mana manajer ini berfungsi untuk bagaimana kita memfasilitasi siswa ketika menghadapi masalah, kita mencari tahu dulu akar masalahnya seperti apa, kemudian menanyakan apa penyebabnya, dan mengembalikan kepada anak tersebut bagaimana tindakan yang mereka ambil, apakah itu benar atau salah. Kemudian berikutnya memberikan pilihan apa yang akan mereka lakukan setelah mereka melakukan kesalahan ini, atau apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan berikutnya. Jadi itulah sebenarnya posisi kontrol yang sangat diharapkan. Terlepas dari kelima posisi kontrol tadi, itu tidak apa-apa kita miliki sesuai dengan situasi dan kondisinya. Namun ketika anak menghadapi masalah, kita sebaiknya hadir selaku posisi manajer. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan dalam sosialisasi ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan sebuah pantun. Buah mangga lebat buahnya. Minum kopi yang hangat. Bertemu dengan teman-teman yang hebat, bikin saya tetap jadi semangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah saya mengikuti sosialisasi tadi, saya dapat mengetahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar pada manusia atau pada guru yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kemudian ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru di sekolah. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membuka kegiatan pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Sila. Rabbil Alamin. Dan mari kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada seluruh ananda yang sudah hadir
tepat waktu di lapangan ini, meskipun tugasnya untuk kebersihan lingkungan kita masih belum selesai, ya. Jadi mohon untuk hari-hari selanjutnya supaya datang lebih awal agar kebersihan juga tuntas, kemudian kita berada di lapangan juga tepat waktu. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika dalam keseharian ini ada hal-hal yang kurang berkenan, apakah itu berbentuk kata-kata dari ibu-ibu guru ataukah berbentuk perbuatan, saya mewakili seluruh rekan-rekan guru untuk memohon. Geser batu gerakan Sedenser Bawah Tambur. In the future.